Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kapal nelayan karam, satu orang ditemukan tewas, satu lagi masih dicari. Polisi di Padang menangkap maling spesialis kupak rumah. Siswa SMK hanyut, hingga calon haji Bengkulu yang terlantar di Bandara Internasional Minangkabau. Kami sajikan dalam Padang Sepekan. Tim SAR berhasil menemukan seorang nelayan yang terapung di perairan Pasaman Barat Kamis siang. Korban bernama Rengga dan berusia 33 tahun. Ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Selanjutnya korban dibawa ke darat untuk diserahkan kepada keluarganya. Sehari sebelumnya, kapal nelayan yang ditumpangi 4 orang dari Jorong Mandiangin, Nagari Persiapan Katiagan, Pasaman Barat, karam. 2 orang selamat, 1 orang telah ditemukan meninggal dunia, dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. 2 orang nelayan berhasil selamat yang bernama Anin Oge, berumur 55 tahun, dan Deni, umur 30 tahun, warga Mandiangin. 1 orang korban lainnya masih dalam pencarian bernama Redo, umur 26 tahun. Kejadian bermula ketika perahu yang mereka tumpangi, KM Roji, hendak berlabuh dan masuk ke muara. Namun gelombang tinggi yang terjadi di mulut muara menghantam kapal dan mengaramkannya. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung melakukan pencarian. Telah terjadi kecelakaan pelayaran, yaitu kapal nelayan, di mana korban adalah 4 orang. 2 orang selamat dan 2 orang lagi dalam pencarian. Di mana korban yang ditemukan yaitu atas nama Rengga. Untuk mengoptimalkan pencarian, tim SAR mengerahkan perahu karet dan berusaha mencari korban hingga ke tengah laut. Korban diduga dibawa arus laut ke tengah. Hal ini didasari dengan penemuan korban pertama yang berjarak 500 meter dari lokasi kapalnya karam. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hari ke-6 upaya pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap 1 orang korban yang hanyut di Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, masih belum membuahkan hasil. Meski area pencarian sudah diperluas hingga jarak 2 km dari titik hilang, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, PMI, tentara, polisi, relawan, dan masyarakat sekitar masih terus mencari 1 korban yang hanyut di Sungai Bange, Kota Padang pada Kamis siang. Upaya pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisiri aliran sungai dari titik hilangnya korban dan menyelami lubuk-lubuk yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Bange. Meski area pencarian telah diperluas hingga berjarak 2 km dari titik hilang ke arah muara sungai, namun pencarian tak bisa dilakukan maksimal. Karena hujan kerap mengguyur daerah hulu Sungai Bange, petugas khawatir dengan air bah yang bisa datang setiap saat. Korban yang dicari bernama Ihsan Maulana, berusia 16 tahun, dan bertempat tinggal di daerah Dadok Tunggul Hitam Padang. Sedangkan 2 temannya telah ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Memasuki hari ke-6 operasi SAR, kondisi membaikkan jiwa manusia di perairan Sungai Bangek. Korban atas nama Ihsan Maulana, 16 tahun, alamat Dodok Tunggul Hitam, masih dalam pencarian unsur gabungan. Unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, BPBD, dan juga masyarakat sekitar masih melakukan pencarian di sekitar wilayah LKP dari titik 0 hingga radius sekitar 10 sampai 15 km ke arah muara.
Hingga pukul 12.00 pencarian masih nihil. Tim masih melaksanakan berjibaku untuk mencari korban di setiap titik yang dicurigai. Sebelumnya, dua pasang siswa SMK ini berwisata ke Lubuk Tongga yang berada di daerah hulu Sungai Bangek. Ketika pulang, mereka diterjang air bah saat menyeberangi aliran Sungai Bangek. 1 orang berhasil menyelamatkan diri. 3 lainnya terseret air bah. Alfi melaporkan dari Padang. Penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Padang Pariaman berada pada tahap yang mengkhawatirkan, seperti yang terjadi di Kanagarian, Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago. Hampir seluruh ternak mereka sudah terjangkit penyakit yang mewabah ini. Bahkan 1 ekor ternak mati. Warga tak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi pengobatannya karena tidak tahu caranya. Menurut peternak, sapi yang semula sehat tiba-tiba kelihatan lemas. Mulutnya mengeluarkan busa. Pada bagian kuku berwarna putih dan tidak berselera makan. Untuk mengobati ternak yang sakit ini, warga hanya mengobati dengan obat ramuan kampung dengan mengoleskannya pada mulut dan kukunya tanpa ada petunjuk dari instansi terkait. Selegonya itu buyah Pak. Jadi bahan itu pemanah-manuang deh. Sudah itu selegonya itu buyah turun. Sudah itu Pak, ambil lihat sudah itu lihat kukunya itu memutih di dalamnya. Sudah itu makannya nak muah. Lihat Pak di obat kampung. Dari catatan wali nagari setempat, dalam sebulan terakhir tercatat 150 sapi yang terjangkit PMK dan 1 ekor mati. Sedangkan 95 kerbau juga terjangkit PMK. Kondisi saat ini di negari Kota Dalam Barat, Jawi lebih dan kurang sekitar 150 lembu atau kerbau, itu 95 ekor. Rata-rata semuanya sudah kena. Ada yang mati, Pak? Alhamdulillah yang lama melapor, yang Jawi sudah ada yang mati. Pihak nagari berharap kepada instansi terkait di Kabupaten Padang Pariaman untuk bisa memberikan petunjuk dan obat-obatan untuk mengantisipasi penyebaran PMK tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. ...124 sapi di 5 kecamatan di Pasaman Barat berstatus terjangkit penyakit mulut dan kuku. Di antaranya 71 sapi di Kecamatan Kinali, 13 sapi di Kecamatan Pasaman, 5 sapi di Kecamatan Talamau, 28 sapi di Kecamatan Lembah Melintang, dan 7 sapi di Kecamatan Sungai Aur. Sementara 2 ekor lainnya terkonfirmasi positif PMK dari hasil uji laboratorium. Hal itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat hari Kamis. Salah seorang peternak mengaku 5 sapi miliknya terindikasi PMK sejak 2 minggu lalu. Salah satu gejalanya terlihat dari mulut ternak yang berbusa atau mengeluarkan air liur. Selain itu, kukunya pecah dan bengkak. Ya pertama awalnya itu mengeluarkan busa dia, berliur gitu kan. Itu selama 4 hari itu nggak mau makan ya kan itu. Alhamdulillah kalau kakinya belum ada yang kena ya penyakit tadi ya. Cuma itulah yang awal-awalnya berbusa, nggak mau makan itu selama 4 hari kan itu. Ya perawatannya kita dikasih solusi itu sama dinas itu kan. Kita kasih vitamin kan udah disuntik juga, kita kasih saka kalau orang kita kan itu. Menurut Kabid Peternakan dan Keswan Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat, penanganan yang dilakukan petugas berupa pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada ternak dan juga memberikan sosialisasi kepada peternak tentang tata cara penanganan ternak yang terindikasi penyakit PMK. Untuk sementara ini kan penyakitnya virus, namanya penyakit virus itu pencegahan pasti ada vaksinasi. Nah untuk sementara waktu kita cuma pengobatan secara simptomatis, yaitu menghilangkan tanda, kemudian suportif itu adalah memberikan support atau daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh pada ternak terkait dengan penyakit virus ini.
Ya, untuk yang suspek kita isolasi, kemudian juga selalu dipantau untuk setiap hari ada diberikan pengobatan vitamin dan untuk menghilangkan gejala-gejala dari ternak. Petugas mengimbau peternak di Pasaman Barat agar segera melaporkan hewannya yang terindikasi gejala PMK agar bisa ditangani petugas dengan segera. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.